Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah pada podcast bidang syiar dan keumatan UKM Lekisma Al-Furqan IAIN Luk Sumawe. Jadi kali ini kita akan berbicara singkat dan santai tapi penuh makna bersama Ibu Dr. Ruhamah Wazna STHIMA. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Kak Syifa. Jadi yang kami tahu Ibu lulusan S3 dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta ya Bu ya? Iya, tepatnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Al-Quran dan Hadis. Wah, berarti sangat sinkron lah Bu ya dengan pembahasan kita hari ini ya Bu ya? Insyaallah. Dan Ibu Ruhamah ini juga sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Luk Sumawe. Jadi kan kita hari ini Bu akan membahas sesuatu yang sangat simpel Bu, tapi sangat sering dilupakan dan disepelekan banyak malah oleh khalayak ramai Bu, yaitu tentang niat. Kita akan membahas tentang hadis niat tentang niat dalam perspektif hadis, yaitu ada refleksi dan motivasi. Berarti ada dua dimensi atau ada pembahasan yang akan kita bahas dalam podcast kali ini Bu. Jadi sebelum lebih lanjut kepada refleksi dan motivasi, mungkin kami ingin mendengar sedikit penjelasan dari Ibu bagaimana konteks niat tersebut dalam perspektif hadis Bu. Apakah niat ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita ataukah dia hanya sebagai perangko Bu yang hanya membingkai hidup kita tanpa peran apa-apa? Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Kak Syifa. Sama-sama Ibu. Saya ingin menyapa dulu pemirsa kita dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, berbicara tentang hadis niat, ini menarik sekali karena memang hadis niat ini memang mendapat prioritas bahkan oleh para ulama pengkaji ataupun penulis daripada kitab-kitab hadis yang muktabar sekalipun, mereka meletakkan hadis tentang niat ini di bagian awal daripada kitab-kitab hadis mereka. Dan Kak Syifa, ini redaksi matan ataupun kata-kata daripada hadis tentang niat ini banyak sekali macamnya. Banyak macam karena diriwayatkan secara makna, bukan secara lafzi. Tapi tidak mengurangi substansi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Insya Allah seperti itu. Kira-kira seperti ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi banyak sekali redaksi yang justru kadang memperpendek, kadang menambah daripada apa yang saya sampaikan barusan. Ya, artinya itu bahwa niat itu, segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Jadi orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu akan dihitung niatnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya itu karena dunia, kemudian karena perempuan yang ingin dinikahinya, itu arti hadisnya tadi, maka hijrahnya itu akan dinilai seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas ini mengenai innamal a'malu, a'mal itu bentuknya jamak. Kenapa itu amal jamak? Karena menurut ulama, kalau kita lihat dalam penjelasan daripada Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan kitab syarah terbaik nomor 1 daripada kitab syarah Sahih Bukhari, beliau menjelaskan bahwa amal itu sendiri kenapa dibuat jamak di sana, karena memang perbuatan itu banyak, banyak jenisnya. Kemudian diiringi dengan an-niyat, nah jamak juga. Kenapa? Niat itu juga bisa banyak. Banyak niat, niat jelek, niat baik, niat yang sedang-sedang, niat apalah seperti itu kan banyak kan. Nah, tetapi ada juga redaksi yang menyebut niatnya itu tunggal. Kenapa ada ulama yang membuat niatnya dalam bentuk tunggal redaksinya? Karena menganggap bahwa niat yang tunggal itu tempatnya satu tempat. Apa itu? Di hati. Jadi ulama berbeda-beda cara memahami hadis ini. Tapi apapun itu, saya pikir itu sangat membanggakan kita. Berbagai perspektif daripada ulama hadis itu justru memperkaya pemahaman kita terhadap hadis innamal a'malu binniyat. Sebenarnya ini kajiannya dalam sekali ya, karena memang sangat luas, terkait juga dengan asbabul wurudnya ini. Asbabul wurudnya itu terkait dengan
Muhajir Ummu Qais itu adalah seorang laki-laki yang ingin hijrah bersama Rasulullah, tetapi sebenarnya memiliki niat lain karena ingin menikahi seorang wanita. Walaupun sebenarnya riwayat ini belum kuat ya, karena hanya memang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis dan bukan pada kitab-kitab muktabar seperti Tabarani ya. Cuman itu sehingga para ulama hadis yang muktabar itu tidak meletakkan kisah ini sebagai asbabul wurud daripada hadis tentang niat. Ya, mungkin itu untuk pengantar tentang hadis niat ini. Kenapa Bu, kan ada muncul suatu pertanyaan dari Syifa, kenapa memang di dalam hadis itu kan ada dibilang perempuan, kenapa harus tentang perempuan Bu, kenapa nggak harta ataupun yang lain, kenapa harus perempuan di situ Bu? Baik, bagus ini Kak. Jadi kalau kita lihat penjelasan daripada para ulama juga ini, kenapa setelah dunia itu al-mar'ah, kenapa setelah dunia dikaitkan dengan perempuan? Betul. Yang pertama memang mereka memahami dunia itu banyak godaan. Nah, kenapa dunia ini yang sangat menawarkan godaan-godaan terhadap manusia dari arah yang tampak menggembirakan, melezatkan dan sebagainya, ini bisa membuat goyah niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dunia itu adalah something yang kita harus waspada sebenarnya. Karena memang pada hakikatnya perjalanan manusia itu kan sangat panjang. Dunia ini kan qarib, artinya dekat dan sangat singkat. Jadi ini kita harus waspada. Kemudian diiringi dengan kata mar'ah, perempuan. Yang pertama karena memang ya seperti At-Tabarani tadi yang menyebut bahwa memang ini dilatar belakangi dengan Ummu Qais tadi, ada seorang perempuan yang hanya mau dinikahi oleh seorang laki-laki kalau dia ikut berhijrah. Nah, itu salah satu riwayatnya. Walaupun ini ada beberapa versi tapi tidak sempat kita menjelaskan di sini Kak Syifa. Panjang sekali ini kalau kita bahas. Dan kenapa itu tadi perempuan? Nah, itu salah satu alasan. Yang kedua, ada ulama yang menyebut bahwa perempuan itu juga termasuk godaannya besar. Jadi niat-niat yang bisa terkait dengan perempuan ini harus waspada. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang macam-macam, karena memang sesungguhnya perempuan itu kan sama dengan laki-laki, sama-sama adalah makhluk Allah yang mendapat tempat yang setara. Dari sisi mereka itu adalah mendapat kesempatan untuk beribadah dan sebagainya. Ketakwaannya juga tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketakwaannya kan seperti itu. Betul, Bu. Kalau dengan kata hijrah sendiri Bu, kenapa di sini kan barang siapa yang berhijrah, kenapa harus, berarti definisi dari hijrah itu sebenarnya apa Bu? Ya, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Baik, kalau dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menerangkan sebenarnya hijrah itu pada hakikatnya awalnya itu ada dua makna. Yang pertama, pindah dari keadaan yang kurang tenang menjadi tenang. Sebagaimana hijrahnya dulu Nabi Muhammad ke Madinah, itu dari yang kurang tenang di Mekah itu menuju Madinah yang lebih tenang. Kemudian yang kedua definisinya hijrah itu adalah ketika berpindah dari tempat ataupun negeri yang kafir kepada negeri yang beriman. Itu bagaimana? Ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah, kemudian para sahabat yang masih berada di kota Mekah, tempat negeri para kafir waktu itu yang kafir Quraisy, itu mereka ikut ke Madinah. Jadi ada dua. Namun sekarang juga pemirsa, hijrah itu mengalami perkembangan makna. Jadi bukan saja dipahami sebatas hijrahnya ke Madinah, tapi juga apapun itu perlakuan, perbuatan, sikap, termasuk niat-niat lah, yang di dalamnya itu ketika dari posisi awal yang kurang baik menuju yang lebih baik, itu disebut dengan hijrah. Maka banyak sekarang disebut ada muncul kelompok-kelompok hijrah, Bu. Nah, orang yang sebelumnya pakainya sangat ketat kemudian sudah menjadi hijaber, itu juga disebut hijrah. Jadi sudah mengalami perkembangan makna sebenarnya. Jadi kan kita sudah membahas nih bukan definisi hijrah, definisi niat dalam perspektif hadis. Jadi sekarang kita akan merefleksikan diri kita Bu. Jadi kan kita sekarang sudah berada di persimpangan ya Bu ya. Kita akan menuju tahun 2,5 bulan lagi lah Bu, kurang lebih kita akan menuju tahun baru dan akan meninggalkan tahun 2024 ini. Jadi
bagaimana menurut Ibu cara untuk kita merefleksikan diri? Maksudnya bagaimana cara kita menilai niat dari perbuatan yang telah kita jalani selama ini itu betul atau lurus atau tidak, Bu? Baik, betul Kak Syifa, kita sekarang berada di persimpangan jalan. Pemirsa juga siap-siap ya, insya Allah kita panjang umur, sehat badan semuanya, memasuki tahun 2025, meninggalkan tahun 2024. Artinya ada sisi refleksi untuk tahun 2024, ada sisi motivasi untuk tahun 2025. Nah, ini menarik sekali. Jadi ya refleksi kita, niat kita itu kita lihat lagi ke belakang. Kita lihat ke belakang, apakah setahun yang belakang ini kita sudah meletakkan niat itu pada tempatnya? Apakah hijrah itu sudah kita tempatkan pada tempatnya, atau jangan nanti di dalamnya ada unsur-unsur ria dan sebagainya. Ini refleksi. Jangan sampai pahala ataupun apa yang kita dapatkan itu habis dikikis. Seperti ayat Al-Quran itu menyatakan ketika niat seseorang misalnya sudah bagus lah ya, sudah bagus, kemudian mungkin bukan sudah, tapi ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang tampaknya sudah bagus, tetapi kemudian dia ternyata memiliki niat yang melenceng, seperti ingin dilihat orang dan sebagainya. Ini seperti batu besar ya, yang di atasnya ada debu, kemudian debu itu ditimpa oleh hujan lebat, maka dia akan hilang semuanya. Jangan sampai, ini refleksi kita. Jadi kalau misalnya para mahasiswa, juga adik-adik para Gen Z dan sebagainya lah, ini kita semua pemirsa, apapun itu yang kita lakukan, insya Allah kita refleksikan diri, jangan sampai itu terjadi. Dan kalaupun ini kita semua punya masa lalu, betul, punya masa lalu, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Nah, kalau yang putih alhamdulillah kita tetapkan, kita istiqomah, kemudian kita lanjutkan. Bahkan kalau yang abu-abu kita putihkan, kalau yang hitam ini yang kita bertobat. Kemudian kita juga introspeksi diri lah, banyak introspeksi diri. Nah, kemudian barulah nanti kita melakukan motivasi dengan berdasarkan hadis niat tadi. Mungkin seperti itu, guys. Jadi tips untuk kita tahu, Bu, niat kita ini sudah lurus, sudah betul atau belum. Jadi itu bagaimana menurut Ibu? Ya, niat itu sangatlah abstrak. Ya, betul. Hanya orang yang punya tubuh yang tahu niatnya. Betul. Bahkan ketika dia tampakkan ke orang lain, aku tulus loh. Dia omong ini ke orang lain, dia bicarakan, aku tulus, aku ikhlas, aku apa. Tapi yang paling tahu dirinya sendiri dan Allah tentunya. Nah, kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Dia harus memang banyak mengintrospeksi diri. Apakah selama ini niatnya itu betul sudah tepat? Sudah tepat. Kemudian minta kepada Allah untuk tetap istiqomah dengan ketepatan niat itu. Karena niat ini bisa berbolak-balik, ya kan? Ya, betul. Berbolak-balik. Tapi memang para ulama menyatakan pentingnya niat di awal, karena niat di awal itu betul-betul dicatat itu pemirsa ya memang. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dari kita selalu Allah akhir itu berikan kita keterangan hati, keterangan pemikiran. Amin, gitu ya. Ya, betul. Mungkin seperti itu, guys. Kita tadi kan Ibu ada membahas sedikit tentang introspeksi diri ya, Bu ya. Menurut Ibu apakah ada suatu momen yang khusus untuk kita introspeksi diri, atau memang seperti kayak contoh hari-hari besar, Bu, kayak dalam Ramadan, hari Jumat, atau memang bisa kita introspeksi diri atau refleksi diri itu di setiap waktu? Bagaimana menurut Ibu? Refleksi waktu, refleksi atas segala yang sudah dilakukan, introspeksi, saya pikir itu di semua waktu. Kapanpun kita melakukan itu, supaya kehati-hatian kita supaya tidak tergelincir. Ya, supaya kita tidak tergelincir kepada yang namanya kelalaian, apalagi kesesatan. Nauzubillah, ya kan. Introspeksi terus setiap malam kah, setiap waktu kah, diupayakan seperti itu. Namun memang tentu tersedia waktu-waktu yang mustajab untuk kita bisa melakukan itu lebih dalam lagi. Ya, misalnya pada bulan-bulan haram, bulan-bulan Ramadan dan sebagainya, di tempat yang sakral, ya, di Mekah dan sebagainya lah, di tempat-tempat yang sakral itu. Jadi memang sepanjang waktu, dan ini sangat dianjurkan untuk kita semua. Baik. Jadi menurut Ibu, kami ingin mendengar sedikit motivasi dari Ibu supaya niat kita itu tetap lurus ke depannya. Motivasi untuk tahun 2025 nih pemirsa. Bagaimana cara kita meluruskan niat, cara kita membentuk niat kita lebih baik lagi ke depannya, Bu. Baik, Kak Syifa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada,
Mari ya, ini kita sudah mau memasuki tahun baru 2025. Artinya waktu terus bergulir, dan semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahkan usia kita. Amin ya Allah. Dan pasang niat dengan baik. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama setahun ke depan dan seterusnya tentunya ya, itu adalah niat-niat yang memang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun pekerjaan jika tanpa diiringi dengan niat, maka dia tampak sia-sia. Dia akan sia-sia. Butuh niat yang tulus karena Allah. Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa manusia apabila berniat itu lebih cenderung kepada dunia ataupun sesuatu yang tidak lillahi ta'ala, maka itu tidak akan dihitung pahalanya, tidak akan mendapat pahala. Dan kebalikannya, apabila berat kepada lillahi ta'alanya apa yang kita lakukan, itu akan bernilai pahala. Walaupun kegiatan itu tampaknya kegiatan yang bukan seperti ibadah. Misal makan, misal berjalan, misal melakukan apapun aktivitas. Kalau diniatkan itu ibadah, maka dia akan menjadi ibadah. Masya Allah sekali, berarti banyak sekali peluang kita untuk mendapatkan pahala, Bu ya. Berarti sesuai dengan niat kita, segala perbuatan berarti kita harus ada niat lillahi ta'ala ya, Bu ya. Walaupun padahal kan seperti makan, kan gitu nggak ada ibadah dalamnya, bukan? Apabila kita berniat untuk kita makan ini supaya bisa kita beribadah, itu juga akan mendapatkan pahala, pemirsa. Ya, jadi mungkin sesi kita akan segera berakhir, Bu. Jadi terima kasih pemirsa atas perhatiannya, dan juga kepada Ibu Ruhamah sekali lagi, Bu, terima kasih atas segala penjelasan dan motivasi dari Ibu yang insya Allah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pemirsa, kesan dan pesan dari Ibu Ruhamah tersebut bisa kita jadikan sebagai refleksi dan motivasi kita untuk tahun lalu dan tahun yang akan datang, pemirsa. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.